Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ketemu lagi hari ini dengan saya Ibu Zumratul Maslaha dalam sesi layanan bimbingan dan konseling. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang mengenal dunia perguruan tinggi part kedua dengan topik tips memilih program studi di perguruan tinggi dan tips memilih perguruan tinggi. Seperti biasa, layanan ini diberikan dalam rangka memberikan bimbingan di bidang karir dengan SKKPD, wawasan dan kesiapan karir. Adapun tujuan dari layanan ini adalah peserta didik dapat menyebutkan tips-tips memilih perguruan tinggi dan tips memilih program studi di perguruan tinggi. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, tips memilih program studi di perguruan tinggi. Sebelum memilih perguruan tinggi yang akan dimasuki oleh kalian nanti setelah lulus dari MAN Purbalingga, yang pertama kali harus ditentukan adalah program studinya terlebih dahulu. Setelah memilih program studi, baru urutan kedua adalah menentukan perguruan tinggi mana yang akan dimasuki oleh kalian setelah lulus dari MAN Purbalingga nanti. Adapun tips memilih program studi yang pertama adalah menentukan cita-cita dan minat kalian. Ini menjadi sangat penting karena cita-cita ini menjadi dasar untuk penentuan program studi yang akan dipilih nanti. Cita-cita dan minat ini akan memudahkan kalian dalam rangka memilih program studi untuk kelanjutan studinya kalian. Sebagai contoh, misalnya, kalian ada yang memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Maka nanti program studi yang akan dipilih otomatis pendidikan kedokteran. Atau misalnya di antara kalian ada yang ingin menjadi seorang guru BK seperti Bu Guru, maka program studi yang akan dipilih nanti adalah bimbingan dan konseling. Semudah itu memilih program studi kalau kalian sudah memiliki cita-cita dan minat yang jelas. Yang kedua, menyesuaikan bakat dan kemampuan akademik yang kalian miliki. Ini menjadi sangat penting karena kemampuan akademik yang kalian miliki nanti bisa mempermudah ketika kalian masuk ke program studi tertentu yang memang sesuai dengan potensi akademik yang dimiliki oleh kalian. Misalnya, kalian memiliki nilai rapot yang cukup bagus pada mata pelajaran misalnya matematika. Mungkin kalian akan punya peluang yang besar untuk masuk di program studi yang ada hubungannya dengan matematika. Tetapi, misalnya kalian lemah di matematika, kemudian kalian ingin memilih program studi yang ada hubungannya dengan matematika, tentu saja nanti dalam proses seleksinya kalian bisa aja kalah dengan kompetitor-kompetitor kalian yang lain. Untuk masuk ke perguruan tinggi pada beberapa jalur seleksi itu mensyaratkan melihat nilai rapot. Maka sangat penting kalian untuk melihat kemampuan akademik kalian pada nilai rapot kalian untuk menentukan program studi apa yang akan dimasuki nanti. Kalian bisa melihat nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5, mana di antara sekian mata pelajaran itu yang nilai rapotnya itu paling bagus dan grafiknya cukup bagus untuk dijadikan sebagai bekal masuk ke perguruan tinggi. Tips berikutnya, untuk memilih program studi, kalian pastikan harus mempunyai informasi yang lengkap tentang program studi yang akan dimasuki nanti. Kalian bisa mencari informasinya dari internet, dari teman-teman atau kakak-kakak yang sudah kuliah di program studi tersebut, dari sekolah, dan dari berbagai sumber yang bisa memberikan informasi yang jelas tentang program studi yang akan dipilih oleh kalian nanti. Dan selanjutnya yang keempat, tentu saja pertimbangan biaya yang akan dikeluarkan nanti ketika kalian memilih program studi tersebut. Pastinya harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tua atau wali yang akan membiayai kalian saat kuliah nanti. Berbeda program studi akan berbeda pula biaya yang
harus dikeluarkan oleh mahasiswa atau oleh orang tua wali. Tips yang terakhir untuk memilih program studi, pastikan prodi yang kalian pilih nanti akan memberikan peluang karir yang cukup menjanjikan. Tentunya ini berhubungan dengan tips yang pertama, yaitu pertimbangan cita-cita dan minat. Pastikan prodi yang kalian pilih ini akan mengantarkan kalian untuk mencapai cita-cita atau impian kalian. Selanjutnya, kalau sudah memilih program studi, baru ke tahap yang kedua, yaitu menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih oleh kalian saat kuliah nanti. Setelah tahu nih program studi yang mau dipilih oleh kalian itu apa, kalian bisa mencari di mana ada perguruan tinggi yang membuka program studi sesuai dengan pilihan kalian. Dari sekian perguruan tinggi, pastinya tidak semua perguruan tinggi itu membuka program studi sesuai minat kalian. Nah, kalian bisa mencoret perguruan tinggi yang tidak memiliki program studi sesuai minat kalian. Selanjutnya, dari sekian perguruan tinggi yang memiliki program studi sesuai dengan minat dan cita-cita kalian, itu bisa kalian pilih dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tentunya akreditasi dari perguruan tinggi dan program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Ada dua hal. Yang pertama, akreditasi institusi perguruan tinggi tersebut, apakah dia A, B, C, atau belum terakreditasi. Kemudian yang kedua, program studi di perguruan tinggi tersebut, akreditasinya juga apa? A, B, C, atau belum terakreditasi. Pastikan kalian memilih program studi di perguruan tinggi yang institusinya sudah terakreditasi dan program studinya juga sudah terakreditasi, minimal B ya. Tapi kalau kalian bisa memilih program studi yang sudah terakreditasi A dan perguruan tinggi yang institusinya juga sudah terakreditasi A, tentunya itu lebih bagus. Apakah sebuah institusi dan program studi itu sudah terakreditasi atau belum, bisa kalian cek di websitenya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kalian bisa searching di internet untuk mengetahui apakah program studi dan perguruan tinggi yang kalian minati itu sudah terakreditasi dan apa akreditasinya. Selanjutnya yaitu fasilitas pendidikan yang disediakan di perguruan tinggi tersebut. Tentunya sebuah perguruan tinggi yang bagus pasti akan menyediakan fasilitas pendidikan yang cukup bagus pula. Yang perlu dipertimbangkan lagi adalah prospek lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Kalian mungkin bisa mencari informasi atau melihat teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kalian, bagaimana lulusan dari perguruan tinggi tersebut, apakah mereka cukup bagus atau mungkin perlu dipertimbangkan lagi untuk kalian memilih kuliah di perguruan tinggi tersebut. Terakhir, untuk menentukan perguruan tinggi yang akan kalian pilih adalah besaran biaya yang harus ditanggung oleh orang tua kalian atau wali kalian saat kuliah di perguruan tinggi dengan program studi tersebut. Tentunya ini menjadi pertimbangan yang sangat penting supaya kalian tidak mengalami hambatan dalam hal pembiayaan saat nanti kalian kuliah. Beberapa perguruan tinggi yang memang akreditasinya cukup bagus, prospek lulusannya cukup bagus, dan akreditasi dari program studinya juga cukup bagus, itu memang biayanya biasanya lebih banyak ya. Tentunya kalian harus mempertimbangkan hal ini supaya kalian nanti tidak mengalami hambatan apapun terkait dengan pembiayaan. Tetapi kalian harus tenang karena akan ada banyak sekali beasiswa di perguruan tinggi yang bisa kalian dapatkan saat kalian kuliah nanti. Informasi tentang beasiswa bisa kita bahas di segmen selanjutnya. Baiklah, sudah selesai semua materi hari ini. Saya berikan ke kakak-kakak semua kelas 11 Seman Purbalingga tentang tips memilih program studi di perguruan tinggi dan tips memilih perguruan tinggi. Setelah menentukan program studinya, pastikan kalian bisa memilih perguruan tinggi sesuai dengan program studi yang kalian minati dan tentunya sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Sampai ketemu di materi bimbingan sesi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.